Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, silakan menempatkan pada podiumnya masing-masing. Ini masih kosong, silakan di sini, jangan sampai ke belakang. Depan dulu, depan. Fardan. Ya, sudah. Ya, jangan gerombol sama gengnya. Kalau gerombol sama gengnya nanti ngobrol sendiri. Itu. Nur dan kawan-kawan. Nah, jangan ngobrol tuh. Dan sudah? Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala karunia dan juga nikmatnya kita masih bisa berjumpa, masih bisa bertatap muka dengan kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang terang dengan cahaya ilahi, cahaya Islam. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi beliau walaupun sudah meninggal, tinggal apanya? Ya, tinggal namanya saja. Ya, tapi beliau seakan-akan hidup di antara kita. Ya, hadir di antara kita. Hadirnya apa? Ya, ilmunya beliau ini. Ya. Jadi itu keberkahan, itu manfaatnya ilmu. Kalau kita ilmunya manfaat, insyaallah ketika kita sudah meninggal, jasad kita sudah termakan oleh cacing dan kawan-kawannya, kita akan terus diingat ya oleh manusia di zaman-zaman generasi-generasi setelah kita. Maka pengen agar kita itu terus hidup, ya hidup apanya? Ya hidup bukan fisiknya, tapi apa? Namanya juga pahalanya terus mengalir. Ya, kita belajar ilmu agama itu yang nomor 1. Begitu juga ilmu dunia, nggak apa-apa antum belajar IPA, belajar kimia, fisika, itu juga bisa dijadikan sebagai amal jariah. Dengan cara apa? Ya, misalnya ketika kita belajar IPA tadi, kita bisa jadi dokter. Ya, kita dermakan jasa kita sebagai dokter, kita mungkin gratiskan pengobatan atau mengadakan program gratis untuk siapa, misalnya untuk orang-orang yang sakit. Ya, itu juga termasuk pahala ya jariah kalau kita memang niatkan untuk lillahi ta'ala. Begitu. Nah, terakhir kita sampai pada bab yang berikutnya, faslun, tentang ikhlasun niyah lahu, ikhlasun nasihati lahu. Jadi mengikhlaskan ketika kita memberi nasihat kepada anak didik kita. Ya, mengikhlaskan memberi nasihat kepada anak didik kita. Betul ya? Mas apa itu yang bawa buku? Benar. Halaman 39. Ya. Baru masuk ini. Baik. Faslun, kata beliau, wa yanbaghi ayyabdul lahum an-nasihah. Sudah selayaknya, ya, ini masih nasihat untuk saya sendiri, untuk para guru dan juga kalian nanti ketika menjadi guru. Apa nasihat beliau? Ya, yanbaghi, ya sudah selayaknya ayyabdul lahumun nasihah, untuk bagi seorang guru memberikan kepada muridnya nasihat. Apa itu nasihat? Nanti kita jelaskan.
Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Lihat susunan katanya. Ad-din an-nasihah, sama-sama apa? Sama-sama ma'rifat. Ya, ad-din an-nasihah. Padahal kalau kita lihat jumlah mufidah itu, mubtada khobarnya cukup apa? Mubtadanya ma'rifat, khobarnya nakirah. Contohnya apa? Muhammadun apa? Muhammadun qaimun misalnya. Muhammad sedang berdiri. Muhammad ma'rifat, qaimun nakirah. Tapi di sini lihat, mubtada khobarnya dua-duanya ma'rifat. Ad-din an-nasihah. Tandanya apa? Ada apanya? Ada alif lam. Di ad-din ada alif lam, di an-nasihah ada alif lamnya. Ini menunjukkan dua-duanya ma'rifat. Ini sebenarnya di dalam ilmu bahasa Arab, jadi sastra gitu ya. Kalau disebutkan jatuh nanti. Sebutkan mubtada dan khobarnya ma'rifat, itu nanti maknanya ada penekanan di khobarnya. Ya, ada penekanan di dalam makna khobarnya. Jadi nanti artinya bukan agama itu adalah nasihat, ya, tapi apa? Agama atau inti agama itu adalah nasihat, lebih dalam maknanya. Ya, lebih dalam daripada hanya misalnya ad-dinu nasihatun, ya, dengan ma'rifat nakirah. Tapi kalau dua-duanya ma'rifat itu maknanya lebih dalam. Jadi seakan-akan beliau menekankan bahwa inti dari agama itu adalah saling memberikan nasihat. Nanti apa itu nasihat kita akan bahas. Kemudian juga sabda beliau yang lain, misalnya apa? Ad-du'a, ya. Doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu dua-duanya kan ma'rifat. Ad-du'a ma'rifat, huwal ibadah juga ma'rifat. Ya. Maksudnya adalah inti dari berdoa itu juga masuk ke dalam ibadah, gitulah. Atau misalnya yang contoh yang lain, sabda beliau al-hajju arafah. Ya, al-hajju arafah. Inti di dalam haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau kita bahas haji itu, al-hajju arafah. Al-hajju itu ma'rifat, Arafah juga ma'rifat. Karena apa? Karena nama tempat, ismu alam. Nah, itu maksudnya adalah inti haji itu Arafah. Gitu. Kemudian kembali ke hadis ini, ad-dinun nasihah. Jadi inti agama itu adalah nasihat. Qulna, kemudian para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Ya Rasulullah, maka beliau mengatakan, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulnya, para pemimpin, dan juga keumuman kaum muslimin secara umum, gitu ya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, nasihat di sini nasihat apa? Yang dimaksud dengan nasihat. Apakah nasihat itu apa? Apa nasihat? Coba. Ada yang mau jawab? Nasihat di sini itu apa? Mas mana? Mas Faiz kemana? Mas Faiz, apa nasihat? Apa nasihat? Hah? Nggak tahu. Apa nasihat? Mas Yusuf apa siapa? Nggak tahu. Coba yang MTS. Habib, apa nasihat? Abim. Manyu. Sok-sokan nggak denger. Abim. Nasihat apa? Apa itu nasihat?
Ah, masa nggak tahu? Nasihat-nasihat. Apa kalau bahasa Indonesia nasihat itu? Memberi, ya memberikan wejangan gitu ya. Memberikan wejangan. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi ini kita bahasa Arab. Ya. Nasihat dalam bahasa Arab. Ya, nasihat dalam bahasa Arab itu artinya adalah melakukan atau memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik, ya, nasihah. Nanti antum cari di kamus nasoha itu artinya banyak. Ya, ada artinya menambal, jadi nasohtu as-sauba misalnya. Nasohtu sauba maksudnya adalah memperbaiki bajunya itu. Bajunya rusak, dia perbaiki, pakai kata nasoha, nasohtu sauba. Jadi salah satu fungsi nasihat ya untuk memperbaiki. Dan tadi kalau di Indonesia nasihat itu artinya memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat itu juga artinya apa? Memperbaiki orang yang didakwahi. Itu arti dari nasihat. Jadi melakukan yang terbaik. Jadi bukan nasihat untuk Allah berarti kita mendakwahi Allah, ya bukan. bukan seperti itu. Tadi maksudnya adalah kita melakukan yang terbaik untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kitabnya, jadi pas artinya, maknanya. Karena kalau kita artikan memberikan wejangan, mendakwahi, ya gitu, mengajak kepada kebenaran, masa kita mengajak Allah kepada kebenaran? Ya, Allah sudah ya maha benar gitu. Enggak mungkin nggak bisa diajak lagi, gitu ya. Ya, kemudian berikutnya wa minan nasihah, dan diantara nasihat kepada Allah, berbuat yang terbaik untuk Allah adalah wali kitabihi, dan juga untuk kitab-kitabnya, yaitu kata beliau ikramu qari'ihi wa talibihi, yaitu memuliakan qari, pengajar, ya. Di sini qari itu pengajar. Kalau satunya yang diajar itu namanya mukri, ya, mukri. Kalau pengajarnya qari, ya. Jadi memuliakan pengajar Al-Qur'an, pengajar apapun itu, ilmu agama ataupun ilmu dunia, wa talibihi, dan juga memuliakan para santrinya, ya, para pelajarnya. Jadi enggak hanya memuliakan gurunya, tapi kalian antum sebagai seorang santri, seorang siswa juga berhak untuk dimuliakan. Dan itu termasuk salah satu nasihat lillahi ta'ala. Wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan membimbingnya kepada hal-hal yang bermanfaat, yang maslahat untuk dia. Ya. Jadi ini untuk guru ya. Jadi membimbing muridnya kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi pasti guru itu akan mengarahkan murid-muridnya itu kepada hal-hal yang menurut dia itu terbaik. Kenapa? Karena guru kan otomatis lebih banyak makan nasi ya. Makan garam atau makan nasi ya sama aja, istilah gitu ya. Lebih banyak makan garam, pengalamannya lebih banyak, sudah lama mengarungi kerasnya kehidupan. Jadi kalau antum dinasehati oleh orang tua, oleh guru atau siapapun yang lebih tua, ya nurut gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah pengalaman gitu lah, sudah tahu ya nanti kalau gini akan gini. Jadi dia nggak mau generasi setelahnya, anak didiknya ataupun anaknya sendiri tidak mau mengalami seperti apa yang dialami oleh dirinya. Karena dia sudah tahu ini kalau dulu saya gini jadinya seperti ini gitu. Jadi saya nggak mau anak didik saya jadi seperti saya, kalau bisa lebih ya, gitu ya, dan lebih dari gurunya. Makanya nurut gitu ya, nurut dengan apa kata gurunya. Suruh ngapal, hafalkan ya, suruh
murojaah karena itu penting. Ya, apalagi ya ana mungkin sering sampaikan marhalah kalian atau marhalah tahu ya, tahapan kalian di sini ya masih SMP, masih SMA, apa itu masa-masa untuk benar-benar mencari ilmu sejati gitu ya. Benar-benar untuk mencari ilmu karena belajar yang paling apa ya? Paling banyak kita mendapatkan maklumat, paling banyak mendapatkan ilmu ya ketika SMA sama ketika SMP, MA atau MTS. Itu yang paling banyak. Antum kuliah itu hanya apa namanya ya? Membentuk pola pikir, ya. Membentuk mindset kita agar bisa apa? Menjalani kehidupan dengan baik ya. Bagaimana ketika ketemu masalah seperti ini mindsetnya itu dibangun. Itu fungsinya kuliah kayak gitu. Jadi bukan jangan harap nanti kuliah dapat ilmu yang banyak, enggak. Lebih banyak ketika antum SMA atau MTS. Gitu ya. Ini pengalaman saya. pengalaman saya. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya, yang SMP ya harusnya itu masa-masa untuk menghafal. Dan mungkin nggak ikut kajian kita. Saya sampaikan di awal itu masa-masa SMP itu banyakin hafalan. Memperbanyak hafalan karena ketika SMA nanti tinggal fokus apa? Fokus memperdalam ilmu agama. Ya, SMP itu banyak hafalan, banyak mufrodatnya, banyak hafalan hadisnya, banyak hafalan Qur'annya. Lah itu jadi modal. Hafalan hadis ya hadis-hadis yang misalnya hadis yang menjadi pokok dasar ilmu agama kita. Hadis arba'in, hadis Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin kayak gitu. Itu dihafalkan. Itu jadi model antum nanti ketika SMA belajar mendalami ilmu fikih. Tahu dalilnya. Mufrodat juga kosakata itu dulu saya ketika pertama kali mondok ya. Saya kan dari SMP umum. Enggak pernah belajar yang namanya bahasa Arab, enggak tahu apa-apa itu. Masuk ya rasanya aneh kayak baca apa ya? Kayak baca Iqra gitu ya. Iqra tapi enggak ada harokatnya. Itu sulit sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu yang penting kita itu semangat bisa. Saya dulu sampai apa? Kita punya buku ya, buku tulis. Teman-teman itu biasanya dipotong jadi dua atau jadi empat. Potong jadi dua, jadi empat. Kemudian apa? Di strapless lagi, di lakban, dijadikan apa? Dijadikan buku mufrodat. Ya, ada mufrodat baru kita tulis di situ. Kemana-mana kita bawa. Yaitu 1 tahun insya Allah jadi itu. Antum bisa bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Dulu saya belajar bahasa Arab ya setahun aja. Dan alhamdulillah bisa baca kitab. Yang penting apa? Fokus, ya fokus. Tidak ngalor ngidul. Fokus. Ya. Kalau fokus mufrodat insya Allah pasti bisa itu. Karena kuncinya di situ. Ya kembali ke sini. Warifqi bihi. Dan berlemah lembut, rifaq ya, berlemah lembut kepada anak muridnya. Kemudian wa musa'adatihi ala talabihi bima amkana. Kemudian membantu dia dalam belajar. Tolab ya, membantu dia dalam belajar bima amkana, sesuai kemampuan sang guru. Sang guru kapan bisanya? Kapan longgarnya? Pada maghrib? Sudah pada maghrib. Ya. Wa ta'lifu qalbit talib, dan juga melunakkan ya, menyenangkan hati muridnya. Jangan di kelas atau mungkin di dalam kajian, jangan membuat hati muridnya, hati mad'unya yang dia dakwahi jadi apa? Jadi merasa enggak senang dengan ustadznya. Misalnya ustadznya jarang senyum, ya marah terus ya, dikit-dikit marah. Nah itu juga enggak boleh. Ya marah enggak apa-apa, ya boleh. Tapi jangan terus-terusan. Nanti dianggap apa? Ustadz killer gitu ya.
Tapi bagus sebenarnya kalau ustadz-ustadz yang istilahnya tegas bahasa kita ya. Tegas. Biasanya muridnya itu jadi-jadi. Ya, saya dulu sempat mengalami dapat ustadz yang dia bukan galak sih, tegas gitu ya. Tegas dan jadi gitu ya. Murid-muridnya tuh jadi orang. Jadi orang bagus ilmunya, jadi benar-benar belajar gitu. Dan ketika lulus pun tetap kita menghormati guru tersebut ya, malah jadi akrab. Gitu. Nah, selanjutnya wa yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ayakuna samhan, seorang guru tersebut hendaknya samah tidak memberatkan dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya, bahasanya gitu ya. Jadi dia memudahkan ilmu yang akan dia sampaikan, jangan memberatkan. Jadi jadi guru itu susahnya di situ. Ya, dia sudah belajar, paham dia. Ya, kemudian ketika dia mau menyampaikan ilmunya kepada muridnya itu dia harus muter otak gitu. Harus cari cara bagaimana agar ilmu yang dia pahami bisa juga dipahami oleh muridnya. Dan itu harus ya muter otak gitu. Nggak bisa kita pakai satu metode, satu pemahaman kemudian muridnya paham semua. Enggak, pasti ada yang belum paham juga. Ya makanya ya jadi guru ya berat juga. Susah kalau antum enggak mampu ya mending guru guru TPQ ya. Kalau guru yang tinggi-tinggi ya SMA atau mungkin dosen itu berat. Ya, berat. 6. Mutalattifan bihi, ya penuh kelembutan dengan muridnya, wa muharridan lahu ala ta'allum, dan selalu bersemangat ya, selalu memotivasi anak didiknya untuk belajar. Ya, itu pasti guru yang baik seperti itu, selalu memotivasi anak-anaknya ya belajar. Terus belajar, jangan malah main terus ya. Main ada waktunya ya, main sore main, tapi ketika di kelas ya belajar gitu ya. Ya perhatikan ya, sip. Selanjutnya wayan bagi, dan sudah menjadi keharusan ayyudzakiru lahu, untuk guru itu mengingatkan anak muridnya fadhilatadz dzalika, keutamaan menuntut ilmu. Ya, keutamaan menuntut ilmu. Agar apa? Liyakuna sababan fi nasyatihi, agar hal tersebut, jadi guru mengingatkan tentang keutamaan ilmu, hal itu akan menyebabkan muridnya itu menjadi nasyat, menjadi tambah rajin, tambah semangat. Dan itu yang kita rasakan seperti itu. Antum ketika futur ya fardan. Ya, ketika malas belajar, malas masuk kelas, baca apa? Ya baca tentang keutamaan menuntut ilmu. Kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka dulu belajar dengan ala kadarnya, ya, walaupun harus sampai enggak jajan, demi untuk beli kertas, ya, beli kertas tok ya, beli kertas sampai mereka mengorbankan untuk enggak makan berapa hari, demi mendapatkan ilmu. Luar biasa. Waziyadatin fi raghbatihi, dan agar bertambah suka dia terhadap ilmu.
Wa yuzahiduhu fid dunya, dan seorang guru hendaknya mengarahkan muridnya untuk bersikap zuhud. Ya, bersikap zuhud terhadap dunia. Jadi jangan terlalu mengejar dunia. Antum kalau belajar apa ya? Ya menghafal Al-Qur'an tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia, eman-eman gitu ya. Eman-eman sekali. Ini pahalanya besar antum menghafal Al-Qur'an, belajar agama. Tapi kalau hanya untuk cari kerjaan yang gajinya 5 juta ke atas misalnya, atau 10 juta ke atas, itu terlalu ya terlalu kecil ya. Terlalu kecil cita-citanya. Terlalu remeh sekali tujuan hidupnya. Harusnya harusnya visinya harus ke depan. Mendapatkan pahala, cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Masalah rizki Allah sudah tentukan. Ya. Antum nanti dapat uang misalnya per hari, jatah rizkinya per hari 100.000 misalnya, hari itu 100.000, ya pasti akan datang itu 100.000. Akan antum habiskan itu 100.000 di hari tersebut dengan cara apapun. Ya, kita akan mendapatkan uang itu. Yang penting Allah sudah takdirkan kau akan dapat uang hari ini 100.000. Caranya gimana? Ya sudah, kita diberi pilihan. Ya, kita diberi pilihan. Hidup kan pilihan ya. Kalau di bahasa Inggris itu, hidup itu diawali dari B. Ya, diakhiri huruf D. B itu lahir. Bahasa Inggrisnya lahir gimana saya nggak bisa mengucapkan. Birth ya, birth. BIRTH ya, itu ya bahas, nggak tahu saya. Kemudian diakhiri dengan D. D itu dead ya, mati. Ya, di antara huruf B dan D ada huruf apa? Ada huruf C. C itu choice, ikhtiar, pilihan. Jadi hidup kita itu pilihan. Antara lahir dan meninggal, kita itu semuanya milih. Tapi pilihan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diarahkan. Begitu. Nanti dibahas di takdir ya. Bahas di takdir. Kita enggak bahas sekarang. Nah, wa yusrifuhu anir rukuni ilaiha, dan memalingkan dia, ya, jadi tugas guru memalingkan anak didiknya agar tidak rukun. Apa rukun? Rukun agar tidak condong, ya, tidak condong, tidak cenderung kepada dunia. Jadi belajar ya niatkan di awal untuk lillahi ta'ala dulu. Kalau enggak lillahi ta'ala, ilmunya enggak dapat. Nanti di akhir pembahasan itu ada berkatanya Sufyan nanti. Wal iktirar biha, dan jangan sampai terpedaya. Terpedaya dengan yang namanya dunia, karena dunia melalaikan, menyilaukan, ya, sangat silau sekali. Kita lihat untuk keluar dari pondok itu luar biasa fitnah dan macam-macamnya itu. Maka antum bersyukur di pondok bisa minimal ya bisa jaga diri gitu ya, tidak terkena fitnah di luar pondok yang luar biasa fitnahnya. Antum lulus dari sini akan merasakan bagaimana enaknya di pondok itu, bisa ibadah dengan tenang, enggak mikir dunia dan macam-macamnya. Kemudian habisnya ya kita agak cepat enggak apa. Wa yadhkur lahu wa yadhkiru lahu fadilatal istighol bil Quran, dan mengingatkan dia untuk ingat tentang keutamaan menyibukkan diri dengan Al-Quran, wasairil ulum asy-syar'iyyah, dan ketika menyibukkan diri dengan ilmu syar'i lainnya. Ya. Dan itu adalah Thariqul arifin. Itu adalah jalannya orang-orang yang bijaksana. Wa ibadillahis shalihin, dan jalannya
orang-orang yang soleh. Ya, menyebutkan dengan apa? Ilmu dengan Al-Quran. Ya, berarti kan? Saud. Ya. Wa anna dzalika rutbatul anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan itu adalah derajatnya para nabi, semoga salawat dan salam sampai kepada mereka semua. Ya, kemudian yang berikutnya wayan bagi ayusfiqa 'ala thalib. Ya. Bagi para pengajar sudah selayaknya untuk yusfiqa, menyayangi, ya, menyayangi muridnya. Sayang, siapa yang enggak sayang sama murid ya? Walaupun mungkin guru antum suka menghukum, jadi tahalul kayak Abim itu. Tahalul terus, kayak pekan kemarin sudah tahalul, ini tahalul lagi. Umroh terus ya. Itu adalah bukti sayang ya. Itu tetap ya, guru kita tuh sayang sama kita. Biar apa? Ya itu hanya mengingatkan ya. Biar apa? Biar kita itu enggak keblabasan dalam melakukan pelanggaran. Kalau mau melakukan pelanggaran ya sembunyi-sembunyilah gitu ya. Jangan sampai ketahuan gitu. Kalau ketahuan ya sudah ditegakkan hukum had. Ya, diapakan tuh, potong rambutnya. Gitu ya. Itu. Ya sama dengan hukum Islam kan juga sama. Berzina misalnya nggak ketahuan ya nggak diapa-apakan, nggak dihukum hukuman had ya. Mencuri juga sama, nggak ketahuan ya tidak ditegakkan hukuman had. Tapi kalau sudah ketahuan ya wes ya, potong tangan, dirajam, dicambuk macam-macam. Atau kalau dia mengaku ya akan ditegakkan hukuman had. Ya. Di kehidupan sehari-hari juga sama seperti itu ya. Nah, wayatani bimasolihihi, dan memperhatikan kemaslahatan murid-muridnya. Sebagaimana ka'tinaihi bimasolihi waladihi, sebagaimana dia memperhatikan kemaslahatan anak-anaknya. Ya, wa masalihi nafsihi, dan juga kemaslahatan dirinya sendiri. Jadi guru itu sayang kepada muridnya sebagaimana dia sayang kepada anak kandungnya sendiri, dan juga sebagaimana dia sayang dengan dirinya sendiri. Kalau dia nggak mau dirinya itu jadi bodoh, dia pasti apa? Akan berharap muridnya juga jangan sampai menjadi orang yang bodoh, kayak gitu. Wa yujriya al-muta'allim majra waladihi fi syafaqati alaihi, dan hendaklah ya seorang murid itu yujriya, diperlakukan majra waladihi, seperti anak kandungnya sendiri, fi syafaqah, dalam hal kasih sayang, wasabri ala jafaihi wa su'i adabihi, dan sabar ketika mendapatkan jafa. Jafa itu kelakuan, apa bahasa kita tuh kolot ya, disuruh nggak mau ya, dibangunin tetap tidur misalnya, suruh keluar nggak mau keluar, suruh belajar nggak mau belajar. Ini kan jafa ya, keras, kolot gitu ya, disuruh nggak mau ya, harus sabar. Jangan sabarnya setipis tisu. Kalau setipis tisu apapun melayang gitu ya, spidol melayang ya, meja melayang kan gitu. Wasu'i adabihi, dan sabar terhadap kelakuan buruk dia. Wa ya'dziruhu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyan, dan memberikan udzur. Ini ya, memberikan udzur atau maafkan karena jeleknya adab dia di beberapa kondisi. Fa innal insan, karena manusia itu mu'arridun lin naqais, karena manusia itu memang memiliki atau tempatnya kekurangan. La siyama in kana shaghira sin, apalagi kalau dia adalah masih kecil, masih anak baru gede atau baru gaul. ABG itu baru gaul atau baru gede? Baru gede ya. Baru gede itu kan masih mencari apa? Cari apa Mas? MTS. Cari apa itu? Antum nyari apa itu?
Hah? Ya, sedang mencari jati diri. Ya, saya tuh sebagai apa sih gitu di mata teman-teman saya. Ya, masih suka apa? Ya, caper, cari perhatian, mungkin dengan melakukan hal-hal tindakan-tindakan pelanggaran itu kan termasuk caper gitu ya, cari perhatian. Nah itu ya wajar, namanya ABG, belum terkontrol emosi di dalam dirinya. Allahu taala alam bisawab. Cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih di ikhlasin nasihatil lahu biidznillah taala. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.